Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Klinik kecil milik Pak Jalal Rifai berdiri di sebuah gang sempit dekat Pasar Ater. Rumah papan 2 lantai itu selalu penuh dengan orang. Bau minyak gosok dan ramuan herbal bercampur dengan keringat para pasien yang menunggu giliran. Jalal bekerja dengan tangan cekatan, wajahnya tenang, namun garis letih di matanya semakin jelas. Uni Rina Yuliani, istrinya, duduk di balik meja kayu usang, mencatat nama pasien dan mengatur antrean. Kadang ia berdiri, tubuhnya yang masih segar meski sudah beranak 3 menyita perhatian beberapa laki-laki yang datang. Senyum sopannya sering ditanggapi dengan lirikan nakal, tapi Rina pura-pura tidak melihat, hanya menunduk, membiarkan jilbabnya bergeser sedikit hingga leher putihnya tampak samar. Arifin Malik, adik Jalal, sering datang membantu bila pasien terlalu ramai. Suaranya lembut saat membacakan doa, membuat suasana seakan tenteram. Namun di balik itu, ada kecemburuan dari tetangga yang iri dengan ramainya klinik. Keluarga Jalal sudah terlalu banyak rezekinya, bisik seorang ibu di luar pagar. Kata-kata itu sampai juga ke telinga Rina. Malam-malamnya dipenuhi rasa was-was. Ia tahu mata-mata iri bisa berubah menjadi bahaya yang nyata. Suatu sore, ketika Jalal dan keluarganya pergi berlibur sebentar ke taman kota, telepon dari tetangga datang dengan suara terbata. Api sudah merambat ke rumah engkau, Jalal." Ia segera berlari kembali bersama Rina. Dari jauh terlihat asap pekat menutup langit. Rumah papan yang menjadi klinik habis dilalap api. Lemari obat, tikar pasien, meja kayu, semuanya jadi arang. Jalal berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Rina berpegangan di lengannya sambil menangis. Anak-anak mereka menjerit, memeluk ibunya erat. Bau kayu hangus bercampur dengan udara dingin bukit tinggi menusuk hidung, membuat dada semakin sesak. "Abang, apa yang akan kita lakukan sekarang?" bisik Rina lirih. Jalal tidak menjawab, hanya mengusap wajahnya dengan tangan bergetar. "Rumah ini sudah tak ada, klinik pun habis, bagaimana anak-anak?" lanjutnya. "Aku masih punya tabungan di bank. Kita tidak jatuh sepenuhnya," jawab Jalal pelan, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri hancur. Keesokan harinya, banyak orang datang memberi simpati, tetapi tatapan mereka menusuk. Sebagian berbisik, menyalahkan Jalal karena dianggap terlalu percaya diri membuka praktik besar di gang sempit. Beberapa bahkan menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Jalal menolak, namun tekanan itu membuat kepalanya berat. Ia merasa seperti terjebak di tengah api yang belum padam. Malam itu, udara bukit tinggi begitu dingin. Lampu minyak di ruang kontrakan kecil hanya menerangi sebagian ruangan. Rina duduk bersandar di dinding, kain sarung menutupi pahanya yang halus. Jalal duduk di depannya, menatap kosong ke lantai. "Abang, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," kata Rina, suara bergetar. Ia meraih tangan suaminya, menaruhnya di pangkuan. Jalal menghela napas, jari-jarinya menyentuh kulit hangat istrinya. Rina menutup mata, tubuhnya sedikit bergetar antara cemas dan rindu. Sentuhan itu berubah jadi pelukan, bibir mereka bertemu, namun di sela kelembutan itu, Jalal merasa dingin yang aneh, seolah ada mata yang mengintip dari luar jendela. Ia menoleh sekilas, tirai bergoyang, tapi hanya gelap yang terlihat. "Aku takut, abang," bisik Rina. "Seperti ada yang mengawasi kita." "Tidak ada siapa-siapa," jawab Jalal, meski ia sendiri tidak yakin. Malam makin larut. Nafas mereka berdua bercampur, antara panas tubuh yang mendekat dan dingin udara luar yang menekan. Pelukan mereka bukan sekadar pelepas rindu, tetapi juga cara bertahan dari ketakutan dan tekanan. Namun setelah semuanya reda, hening terasa lebih pekat. Jalal menatap lampu minyak yang berkelip-kelip, seakan nyala itu bisa padam kapan saja. Hari-hari setelahnya,
Jalal memutuskan untuk menutup praktik sementara. Ia menolak desakan pasien yang ingin tetap berobat di kontrakan kecil itu. "Aku perlu menata ulang," katanya tegas, meski banyak yang kecewa. Keputusan itu membuat penghasilan berhenti. Tabungan semakin menipis untuk biaya hidup dan kontrak rumah. Rina mencoba kuat, tapi sering ia terduduk sambil menangis diam-diam ketika anak-anak tidur. Jalal melihatnya, namun memilih membisu. Ia tahu tangis itu bukan hanya karena kehilangan rumah, melainkan juga karena ketakutan yang makin membesar. Perdebatan sering muncul di antara mereka. Rina ingin Jalal menerima pinjaman dari seorang kerabat kaya, meski dengan syarat berat. Jalal menolak keras, takut terjerat. Arifin datang menasihati, menyuruh sabar dan yakin pada doa, tapi itu justru memicu pertengkaran baru karena Jalal merasa nasihat itu hanya menambah beban. "Kau enak saja bicara, Fin, kau tidak harus menafkahi 3 anak, bentaknya. Arifin terdiam, lalu pergi tanpa menoleh. Malam-malam berikutnya, rasa dingin semakin menusuk. Rina sering menggigil meski sudah berselimut tebal. Jalal memeluknya erat, berusaha menghangatkan. Tetapi di antara dekapan, mereka berdua merasa rumah kontrakan kecil itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Kadang terdengar langkah samar di gang luar, padahal tidak ada siapapun. Kadang bayangan hitam melintas cepat di dinding, hilang seketika saat lampu minyak berkedip. "Abang, kau dengar?" Suara Rina tercekik suatu malam. Jalal menajamkan telinga, jantungnya berdegup kencang. Tidak ada suara jelas, hanya desis angin dari jendela yang terbuka sedikit. Tapi bulu kuduknya meremang. Hari-hari terasa semakin panjang. Jalal mulai menyiapkan rencana membangun ulang rumah sekaligus klinik di tanah lama. Ia menguras tabungan, membayar tukang, membeli kayu, dan batu. Setiap rupiah yang keluar membuatnya semakin cemas. Anak-anak sering bertanya kapan rumah baru bisa ditempati, dan Jalal hanya menjawab, "Sebentar lagi," meski hatinya penuh ragu. Di suatu malam yang dingin, setelah anak-anak tidur, Jalal dan Rina kembali duduk berdua di ruang kontrakan. Lampu minyak berkelip. Rina menunduk, menahan tangis. "Apakah kita bisa bertahan, Bang?" tanyanya. Jalal mengusap rambutnya, lalu menarik tubuhnya ke dada. Pelukan itu rapat, tapi rasa lega tidak kunjung datang. Mereka berciuman lagi, kali ini lebih dalam, seolah ingin melupakan sejenak semua masalah. Namun setelahnya, Jalal menatap gelap di luar jendela, hatinya bergetar. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Pelukan Jalal dan Rina di ruang kontrakan malam itu masih menyisakan hangat yang tidak kunjung berubah jadi tenang. Hela napas mereka telah mereda, namun dingin di luar jendela seperti sengaja menempel pada kulit, membuat rasa cemas tetap hidup di dada. Rina menunduk, menahan tangis yang belum tuntas. Jalal mengusap rambutnya pelan, tapi pikirannya melayang pada 2 adiknya, Arifin dan Rizal, yang masing-masing punya jalan berbeda, dan justru menambah beban pikirannya. Arifin Malik memilih hidup sederhana sebagai guru ngaji di surau dekat Jam Gadang. Setiap malam, suara lantunan ayatnya terdengar lembut, menyejukkan telinga orang kampung. Tapi di balik itu, ia sering bersitegang dengan pasien-pasien Jalal yang berharap jampi cepat. "Abangmu itu lambat, sakitku tak kunjung sembuh," keluh seorang lelaki kepada Arifin. Arifin menjawab dengan sabar, "Setiap doa perlu ikhlas, jangan tergesa." Namun kata-katanya sering dianggap angin lalu. Jalal merasa lega punya adik seperti Arifin, tetapi di sisi lain, kabar benturan itu membuatnya khawatir akan merusak nama baik klinik. Berbeda dengan Rizal Mahendra, adik bungsu itu mudah tersinggung, pemalas, dan sering meminta uang. Suatu sore, ia datang dengan wajah kusut, duduk di kursi ruang tamu kontrakan, menatap Jalal dengan mata merah. "Abang, aku butuh uang. Anakku perlu biaya," katanya dengan nada memaksa. Jalal menatapnya lekat. "Kau harus mulai bekerja, Rizal. Jangan hanya bergantung pada orang lain." Kata-kata itu membuat Rizal meledak. "Kau bicara seakan kau suci. Kau pikir aku tidak ingin bekerja? Kau hanya ingin aku terlihat hina." Suasana panas. Rina masuk dengan wajah pucat, mencoba menenangkan. Namun hinaan yang keluar dari mulut Rizal membuat udara semakin sesak. "Kau tabib,
Tapi lihatlah, rumahmu habis terbakar. Apa itu tanda kau berhasil? Katanya sinis sebelum pergi, meninggalkan ketegangan yang menusuk. Malamnya, Jalal duduk di ranjang sempit, tubuhnya lelah. Rina masuk dengan kain tipis, duduk di sampingnya. "Abang, jangan terlalu keras pada Rizal," bisiknya sambil meraih tangan Jalal. Sentuhan itu membuat dada Jalal berdebar. Rina menunduk, wajahnya dekat sekali, suara lembutnya bergetar. "Aku hanya takut keluarga kita semakin jauh." Jalal menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Tubuh mereka saling menempel, hangat bercampur dingin. Namun di balik keintiman itu, Jalal merasakan udara ruangan seperti menebal, seakan ada yang memperhatikan mereka dari sudut gelap. Ia berhenti sejenak, menoleh. Lampu minyak berkelip, bayangan di dinding bergerak aneh. "Abang?" Rina berbisik takut. Jalal menggeleng pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya, meski jantungnya berpacu. Hari-hari berikutnya, gosip tentang Rizal menyebar. Ia disebut berutang sana-sini, terlihat di kedai kopi dengan gaya hidup yang tak sesuai dompet. Jalal hanya bisa menghela napas. "Biarlah orang bicara, kita fokus saja membangun ulang rumah," ucapnya pada Rina. Tetapi setiap kali mendengar cerita baru, hatinya semakin berat. Arifin datang suatu malam, membawa kabar bahwa ada warga yang mulai mencibir keluarga mereka. "Abang harus kuat. Orang akan terus bicara, tapi jangan biarkan itu menjatuhkanmu," kata Arifin sambil menepuk bahu Jalal. "Fin," jawab Jalal dengan suara rendah, "kau hanya tahu doa. Kau tidak tahu bagaimana rasanya melihat anak lapar." Kalimat itu membuat Arifin terdiam, lalu pamit tanpa banyak kata. Setelah ia pergi, Rina menatap suaminya dengan mata berkaca. "Abang, kenapa bicara begitu pada adikmu?" Jalal tidak menjawab. Ia hanya meraih tubuh Rina, memeluknya dari belakang. Rina terkejut, tapi ia membiarkan tangan Jalal merayap ke pinggangnya. Dekapan itu bukan sekadar gairah, tapi juga keputusasaan yang mencari pelampiasan. Nafas mereka menyatu, tubuh mereka berguncang di atas ranjang yang berderit. Namun di tengah kenikmatan, Jalal merasa ada desir dingin yang menempel di punggungnya, seakan pelukan itu disaksikan sesuatu yang tak kasat mata. Rizal tiba-tiba menghilang beberapa hari kemudian. Kabar yang beredar, ia merantau ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Jalal sempat lega, meski di hati kecilnya ada rasa curiga. "Dia pergi tanpa pamit baik-baik," kata Rina saat membereskan pakaian anak-anak. Jalal hanya mengangguk, tapi kegelisahan itu terus menggerogoti. Gosip berkembang cepat, dari utang yang tak terbayar hingga kabar Rizal terlibat sesuatu yang kotor. Jalal menutup telinga, memilih fokus pada pembangunan rumah baru. Namun setiap kali melihat kayu dan batu menumpuk di lahan bekas rumah lama, ia merasa ada mata-mata yang memperhatikan dari sela reruntuhan. Ketika rangka rumah baru berdiri, Jalal harus memilih asisten baru dari tetangga. Banyak yang melamar, namun setiap permintaan penuh kecemburuan dan tuntutan gaji tinggi. Jalal pusing, Rina ikut menekan. "Abang, kita harus cepat memutuskan, pasien tak bisa menunggu lama," katanya. Jalal menghela napas panjang, menatap wajah istrinya yang semakin pucat karena lelah. Ia mendekat, meraih pinggul Rina, membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku hanya ingin kau tetap di sisiku, apapun yang terjadi." Rina menunduk, pipinya merona, tubuhnya gemetar, campuran antara takut, letih, dan gairah yang sulit dibendung. Mereka berciuman lagi di ruang kosong yang hanya diterangi lampu minyak. Sinar redup menyorot dinding setengah jadi, bayangan tubuh mereka bergerak bersama, bercampur dengan suara angin malam yang dingin. Namun setelah itu, Jalal kembali menatap rangka rumah barunya yang berdiri kaku di tengah halaman. Kayu-kayu itu bergoyang pelan tertiup angin, menimbulkan suara berderit panjang. Suara itu menusuk telinganya, seperti erangan dari sesuatu yang tak terlihat. Rina menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, tetapi ketakutan dan kebimbangan membuat Jalal tidak bisa tidur malam itu. Ia tahu, beban yang dipikulnya bukan hanya soal rumah dan klinik. Ada bayangan lain yang makin dekat, tak bisa ia jelaskan. Pelukan Rina malam itu masih terasa di tubuh Jalal, tetapi yang tersisa hanyalah rasa kalah.
Kehangatan istrinya seakan menutupi dingin yang menekan dari luar, namun tidak cukup untuk menyingkirkan bayangan persaingan yang mulai nyata. Klinik baru sudah berdiri, rumah papan kembali dihuni, dan pasien mulai berdatangan meski jumlahnya tidak sebanyak dulu. Jalal duduk di kursi kayu, menatap antrean yang tipis, mendengar keluhan yang membuat dadanya sesak. "Pak Jalal, obatnya terlalu mahal," protes seorang ibu sambil menggandeng anaknya. "Sudah seminggu, tapi penyakitku tak juga hilang," tambah seorang lelaki paruh baya. Jalal mencoba menenangkan, "Pengobatan ini butuh waktu. Jangan terburu-buru." Namun wajah-wajah mereka menunjukkan kecewa, sebagian berdiri sambil menggerutu, meninggalkan rumah dengan langkah berat. Rina melihat semua itu, wajahnya tegang. "Abang, kalau begini terus kita bisa makin susah," bisiknya saat malam tiba. Jalal hanya diam, memijat pelipisnya. Ia tahu keluhan itu benar, tapi hatinya sakit mendengar pasien tidak puas. Di luar, angin Bukit Tinggi berdesir, membawa kabar dari mulut ke mulut. Bisikan tentang klinik baru yang lebih manjur beredar di pasar, di warung kopi, bahkan di surau. Konon, sakit sembuh lebih cepat, dagangan laris, bahkan urusan jabatan bisa terbuka. Arifin mendengar desas-desus itu. Ia datang ke rumah Jalal dengan wajah tegam, duduk di lantai tanpa melepas sorban. "Abang, aku sudah selidiki," katanya dengan suara berat. Jalal menatapnya lekat. "Siapa?" tanya Jalal singkat. Arifin menghela napas panjang. "Klinik itu milik Rizal." Nama itu membuat dada Jalal seperti ditusuk. Ia terdiam, menatap kosong ke arah pintu. Rina memegangi tangannya, tubuhnya gemetar. "Rizal?" bisiknya tidak percaya. Arifin menunduk. Antreannya berlipat. Orang-orang keluar dari sana dengan wajah puas. Suasana jadi hening, hanya suara lampu minyak yang berkelip. Keesokan harinya, Jalal memberanikan diri mendatangi klinik itu. Letaknya di pinggir jalan, bangunan sederhana namun tampak lebih rapi. Antrean panjang mengular hingga keluar pagar, wajah orang-orang penuh harap. Jalal melangkah masuk, udara di dalam terasa berat. Lampu minyak tergantung di langit-langit, cahayanya redup, membuat bayangan pasien bergerak aneh di dinding. Beberapa orang keluar dengan senyum lebar, mata berbinar, seakan mendapat sesuatu yang lebih dari sekadar obat. Rizal berdiri di ruang tengah, menyambut dengan senyum tipis. "Mas datang juga," katanya, nada suaranya datar. Jalal menatap sekeliling, merasa ada hawa yang tidak wajar. "Kau belajar dari siapa?" tanya Jalal serius. Rizal tersenyum lebih lebar. "Aku punya guru. Hasilnya bisa Mas lihat sendiri." Jalal menahan diri, lalu berkata pelan, "Kita bisa bekerja sama. Jangan begini, kau tahu ini akan jadi masalah." Namun Rizal menggeleng, nada suaranya tegas. "Aku mandiri, Mas. Bukankah itu yang dulu Mas ajarkan? Jangan bergantung pada orang lain. Sekarang aku buktikan." Kata-katanya terdengar sinis. Jalal terdiam, wajahnya memerah. Ia berbalik, meninggalkan ruangan dengan dada yang berdegup kencang. Di belakang, suara tawa kecil Rizal menyusul, terdengar dingin. Malamnya, Jalal pulang dengan langkah berat. Rina menyambutnya di ruang tengah. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. "Abang, aku takut," ucapnya sambil memeluk Jalal erat. Jalal merasakan tubuh istrinya hangat, tapi di dalam pelukan itu ada getar ketakutan yang menular. Rina menundukkan wajahnya ke dada Jalal, napasnya berat, dadanya naik turun cepat. Jalal meremas bahunya, mencoba menenangkan. Namun di balik sentuhan lembut itu, ada arus lain yang membuat darahnya berdesir. "Kenapa harus Rizal?" bisik Rina lirih, bibirnya dekat sekali di telinga Jalal. "Dia adik kita. Tapi dia memilih jalan sendiri," jawab Jalal pelan, menahan rasa marah. Rina menatapnya dengan mata basah. "Apakah kita bisa bertahan, Bang?" Jalal tidak menjawab. Ia menarik tubuh Rina ke pangkuannya. Pelukan mereka semakin rapat, tangan Jalal mengusap punggung istrinya. Rina menutup mata, menyerah pada pelukan itu, mencoba mencari rasa aman. Nafas mereka bercampur, jantung berdetak kencang. Lampu minyak di meja bergetar,
bayangan tubuh mereka bergerak panjang di dinding. Namun di sela keintiman itu, Jalal merasakan sesuatu yang ganjil. Udara ruangan mendadak dingin, seakan ada hembusan dari jendela yang tertutup rapat. Bulu kuduknya berdiri. Rina yang masih dalam pelukannya berbisik, ada yang mengintip, "Abang, aku bisa merasakannya." Jalal menoleh cepat ke sudut ruangan, tapi yang terlihat hanya gelap dan bayangan goyah. Mereka terdiam lama. Rina menggenggam tangan Jalal kuat-kuat, tubuhnya semakin dekat. Jalal mencoba menguatkan diri, mencium kening istrinya. "Kita harus kuat," ucapnya lirih. Tapi dalam hatinya, ia merasa kalah. Pasien semakin sedikit, kebutuhan rumah makin besar, dan adiknya sendiri telah menjadi lawan yang tak bisa ia sentuh. Malam itu, setelah Rina tertidur di pelukannya, Jalal masih terjaga. Matanya menatap langit-langit, mendengar suara kayu berderit pelan, seakan rumah baru itu ikut menekan beban di dadanya. Ia tahu, sesuatu telah berubah, dan ia tidak siap menghadapi semuanya sendirian. Malam itu Jalal masih terjaga, matanya menatap langit-langit rumah papan yang berderit perlahan. Rina tidur di sisinya, tubuhnya hangat namun gelisah, napasnya tidak teratur. Jalal memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir bayangan Rizal yang terus menghantui pikirannya. Tapi subuh belum tiba, jeritan mengguncang rumah. Suara Rina memanggil, serak, panik. "Bang, Intan." Jalal berlari ke kamar putri sulung mereka. Pintu terbuka, udara dingin langsung menerpa kulit, menusuk tulang. Intan terbaring di ranjang, matanya terpejam, wajahnya pucat tanpa warna. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya bau anyir samar yang memenuhi kamar. Jalal mendekat, mengguncang tubuh anaknya. "Intan, bangun, nak," suaranya pecah. Rina jatuh terduduk di lantai, meraih tangan anaknya yang sudah dingin. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar keras. Arifin datang tergesa dari surau, wajahnya tegang. Ia berdiri kaku di depan pintu kamar, mulutnya bergetar tanpa suara. "Ini, salahku," lirihnya kemudian, menunduk dalam-dalam. Jalal menatapnya, mata merah dan penuh amarah, tapi ia menahan diri. "Bukan salahmu, Fin. Bukan," meski di dalam hati, ia tahu ada yang tidak wajar. Hari itu rumah dipenuhi pelayat. Tangisan bergema di ruang tamu, doa dibacakan silih berganti. Namun satu orang tidak muncul, Rizal. Bukan wajahnya, bukan ucapan bela sungkawa. Yang datang hanyalah seorang lelaki asing, meletakkan sebuah amplop tebal di meja ruang tamu. Jalal menatap benda itu dengan tatapan tajam, dadanya berdegup. "Abang, ini dari siapa?" tanya Rina dengan suara parau. "Dari Tuan Rizal," jawab lelaki asing singkat sebelum pergi. Rina meraih amplop itu, tangannya gemetar. Saat dibuka, lembaran uang tebal terlihat jelas. Tangis berubah jadi pertengkaran. "Kita pakai ini untuk biaya pemakaman," kata Rina, air matanya mengalir. "Tidak, uang ini haram," bentak Jalal, wajahnya memerah. "Anak kita sudah pergi, Bang. Kita butuh biaya." Rina meratap, suara patah. Arifin menggeleng keras. "Uang ini beracun. Jangan diterima. Bakar saja." Pertengkaran pecah di hadapan jenazah Intan. Suara mereka naik turun, bercampur dengan isak tangis. Jalal menutup mata, menekan kepalanya dengan kedua tangan. Ia ingin menolak, tapi ia juga tahu dompet mereka hampir kosong. Akhirnya uang itu tetap tersimpan, meski tiap lembar terasa seperti duri di dadanya. Setelah pemakaman, Rina jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, sering mengigau memanggil nama Intan. Jalal menjaga di sisinya, menahan diri agar tidak ikut runtuh. Arifin semakin murung, menyalahkan diri. "Kalau aku lebih dekat dengan keluarga, kalau aku lebih sering membaca doa di rumah ini, mungkin Intan selamat," katanya pelan. Jalal menepuk bahunya, "Jangan salahkan dirimu. Semua sudah terjadi." Namun hatinya menolak. Ia yakin ada tangan lain yang ikut mengambil nyawa anaknya. Hari-hari berikutnya, klinik Jalal semakin sepi. Pasien lama datang dengan wajah curiga. "Pak Jalal, kenapa pengobatannya terasa berbeda?" "Hati Bapak tidak tenang, ya," kata seorang pasien tua.
Jalal menunduk, menelan ludah. Ia tidak bisa menyangkal. Antrean semakin tipis, penghasilan hampir habis. Malam itu, Jalal duduk di kursi ruang tamu. Lampu minyak di meja berkelip, bayangan dinding bergerak pelan. Rina datang, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia duduk di pangkuan Jalal, meraih leher suaminya erat. "Abang, aku takut," bisiknya. Jalal merasakan tubuh istrinya hangat, tapi bukan hangat yang menenangkan. Detak jantungnya cepat, tangannya gemetar. "Tidak ada apa-apa," ucap Jalal, meski ia tahu itu bohong. Rina menunduk, wajahnya dekat sekali. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. "Aku hanya ingin dekat denganmu," katanya lirih. Jalal meraih pinggangnya, memeluk lebih rapat. Tubuh mereka menempel, nafas bercampur, jantung berdegup kencang. Namun bukan tenang yang datang, melainkan rasa takut yang makin pekat. Suara berderit terdengar dari langit-langit, seolah ada langkah pelan. Jalal menoleh ke atas, bulu kuduknya berdiri. Rina memejamkan mata, wajahnya menekan dada Jalal. "Abang, jangan lepaskan aku," katanya dengan suara bergetar. Jalal mencium keningnya, mencoba memberi rasa aman. Tapi dalam pelukan itu, mereka tahu, ada sesuatu yang duduk bersama mereka malam itu, sesuatu yang dingin dan tidak terlihat. Jalal meremas tangan Rina lebih kuat. Ia menatap lampu minyak yang bergoyang pelan. Hatinya berdegup kencang, dadanya sesak. Ia tahu, rasa takut ini tidak akan pergi begitu saja. Pelukan Jalal dan Rina di ruang tamu malam itu masih terasa melekat, tetapi dingin yang menempel di kulit tidak hilang. Rasa takut terus berputar di kepala, dan keheningan yang menekan akhirnya pecah oleh kabar baru yang lebih pahit. Sore itu, dari arah surau, orang-orang berlari panik. Arifin yang sedang memimpin anak-anak mengaji mendengar suara benturan keras. Ia keluar, melihat anaknya, Putih, tergeletak di jalan depan surau. Mobil yang menabrak melaju kencang, plat nomornya tak jelas terbaca. Orang-orang berteriak, tetapi kendaraan itu menghilang di tikungan. Arifin berlari, tubuhnya gemetar. Ia mendekap Putih yang masih hangat, darah mengalir dari hidungnya. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku," suaranya pecah. Namun napas anak itu semakin lemah, dan akhirnya berhenti di pelukan ayahnya. Surau yang biasa dipenuhi doa berubah jadi tempat tangisan. Malam itu rumah Arifin dipenuhi pelayat. Ia duduk kaku di ruang depan, matanya kosong. Sesekali ia menunduk, lalu bangkit tiba-tiba, menatap jalan dengan tatapan liar. "Kenapa kau biarkan ini terjadi?" teriaknya, membuat beberapa orang mencoba menenangkannya. Namun amarah itu bercampur dengan doa, teriakan bercampur dengan ayat-ayat. Jalal berdiri di sampingnya, menepuk bahu adiknya. "Sabar, Fin. Kita harus kuat." Tapi Arifin menepis, matanya merah. "Jangan suruh aku sabar. Mereka membunuh anakku." Di rumah Jalal sendiri, suasana makin berat. Rina mulai menuntut Jalal berhenti bekerja dulu. "Abang, lihatlah apa yang terjadi. Satu demi satu keluarga kita pergi. Aku takut," bisiknya dengan suara bergetar. Jalal memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Kalau aku berhenti, bagaimana kita makan? Bagaimana bayar sekolah anak-anak?" Rina menggigit bibir, air mata jatuh di pipi. Ia tahu suaminya benar, tetapi hatinya tidak bisa menerima. Sementara itu, gosip semakin ramai. Beberapa perempuan dewasa dari kampung pulang dari klinik Rizal dengan pipi memerah, tubuh mereka tampak berbeda. Rumor tersebar bahwa terapi di sana bukan hanya ramuan, tetapi sentuhan yang membuat mereka lebih segar. Jalal mendengar kabar itu dari seorang pasien yang kecewa. "Pak Jalal terlalu lambat, orang-orang sekarang pergi ke sana. Katanya sembuh cepat, bahkan wajah jadi cerah," ucap pasien itu dengan nada sinis. Jalal menunduk, kepalanya berdenyut. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi klinik Rizal lagi. Antrean masih panjang, lampu minyak menggantung di ruangan remang. Jalal masuk, menatap adiknya yang sibuk melayani pasien. "Rizal, kita perlu bicara," ucapnya datar. Rizal menoleh, tersenyum sinis. "Masih juga kau datang? Mas, aku sudah bilang. Jalan kita berbeda."
Jalal menahan amarah, mencoba menekan nada suara. Aku hanya ingin keluarga kita tidak hancur karena ini. Rizal mendekat, berbisik tajam, keluarga sudah lama hancur, Mas. Sekarang aku yang berkuasa. Kata-katanya menusuk, membuat Jalal mundur. Ia keluar dengan dada panas, namun dingin juga merayap, membuat kakinya berat melangkah pulang. Di rumah, Rina menunggu dengan wajah pucat. Begitu Jalal masuk, ia langsung mendekap suaminya, tubuhnya bergetar. Jangan pergi lagi malam-malam, Abang. Aku takut kau tidak kembali, katanya lirih, wajahnya menempel di dada Jalal. Jalal mengusap rambutnya, merasakan tubuh istrinya hangat, napasnya cepat. Aku harus bekerja, Rin. Pasien masih datang, walau sedikit. Kalau aku tolak, kita makin terpuruk. Rina menunduk, lalu duduk di pangkuan Jalal, tangannya meraih leher suaminya erat. Tubuhnya gemetar, dadanya naik turun, membuat Jalal terdiam sejenak. Nafas mereka bercampur, jantung berdegup kencang. Bibir Rina bergetar, matanya basah. Aku tidak ingin kehilanganmu, bisiknya. Jalal mencium keningnya, mencoba menyalurkan keberanian, meski dalam hati ia juga diguncang rasa takut. Saat malam semakin larut, panggilan pasien datang mengetuk pintu. Jalal berdiri, mengambil tas ramuan. Rina meraih lengannya, menatap dengan mata penuh cemas. Abang, jangan pergi, suaranya pecah. Jalal menoleh, hatinya bergetar. Tapi ia tetap melangkah, melepaskan genggaman istrinya dengan berat. Udara luar begitu dingin, jalan kampung sepi. Setiap langkah Jalal terasa seperti menantang sesuatu yang tidak terlihat. Bayangan pohon bergerak di bawah cahaya lampu jalan yang redup, angin membawa suara samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, Rina menangis pelan di balik pintu, tubuhnya masih gemetar, memeluk dirinya sendiri. Jalal melangkah terus, tetapi hatinya semakin sesak. Malam itu tidak memberi tenang, hanya rasa takut yang menusuk dan tidak mau pergi. Tangisan Rina di balik pintu malam itu belum reda ketika kabar baru menghantam mereka lebih keras. Dari arah Bukit Tinggi, telepon masuk, mobil yang ditumpangi Salwa, putri bungsu Jalal, tergelincir saat turun dari Lawang Park. Semua penumpang selamat, hanya Salwa yang ditemukan terjepit di dalam mobil, tubuhnya tak bernyawa. Jalal berlari ke rumah sakit, tubuhnya gemetar. Saat kain putih ditarik dari wajah anaknya, ia menahan napas, lututnya goyah. Rina menjerit, meraih tubuh anaknya sambil menangis histeris. Suasana rumah kembali runtuh. Tangis bergema di tiap sudut, seakan dinding papan ikut berderak karena tak kuat menahan duka. Arifin duduk di pojok, wajahnya tertutup kedua tangan, berulang kali menyalahkan diri. Mengapa bukan aku? Mengapa harus mereka? Bisiknya berulang. Jalal tidak menjawab. Ia hanya memandang kosong ke arah pintu, dadanya sesak, seakan sesuatu terus mencengkeramnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Jalal membawa luka itu ke rumah Angku Syamsuar, guru tua yang dulu mengajarinya dasar pengobatan. Rumah sederhana di pinggir sawah itu dipenuhi aroma dupa samar, membuat dada Jalal kian berat. Angku duduk bersila, menatap lama wajah Jalal. Katakan, Nak, apa yang sudah terjadi? Suaranya tenang, tapi matanya tajam. Jalal menceritakan satu persatu, kebakaran rumah dan klinik, berdirinya klinik Rizal, kematian Intan, Putih, dan kini Salwa. Suaranya pecah di tengah cerita, Rina yang ikut duduk di sampingnya hanya bisa menggenggam lengan suaminya erat tanpa suara. Arifin menunduk dalam, matanya basah. Angku terdiam lama, lalu menutup mata. Aku sudah menduga, katanya akhirnya. Rizal telah menelan batu hitam. Batu itu mengikat dengan parewangan yang haus darah sedarah. Tumbalnya, perempuan dalam keluarga. Suasana membeku. Jalal menahan mual, perutnya bergejolak. Rina menunduk, air matanya jatuh membasahi kain sarung, memeluk lengan suaminya semakin erat. Arifin terisak, kepalanya menempel ke lutut. Parewangan itu tidak pernah kenyang, lanjut Angku dengan suara berat. Selama batu itu ada di tubuhnya, selama ada perempuan sedarah yang masih hidup, ia akan terus menuntut. Jalal menunduk, suaranya serak. Berarti, korban berikut bisa anak Rizal sendiri?
Angku mengangguk pelan, sorot matanya dingin. Begitulah hukum gelapnya. Malam itu Jalal pulang dengan hati campur aduk. Di rumah, ia hanya duduk termenung di kursi ruang tamu. Lampu minyak bergoyang, bayangan tubuhnya panjang di dinding. Rina mendekat, tubuhnya gemetar, lalu duduk di pangkuannya. "Abang, jangan biarkan hal ini menelan kita semua," bisiknya. Jalal meraih pinggangnya, memeluknya erat. Tubuh mereka menempel, napas mereka berkejaran. Rina menunduk, wajahnya dekat sekali, dadanya naik turun cepat. Jalal mencium keningnya, mencoba mencari kekuatan. Namun bukan tenang yang datang, melainkan rasa takut yang semakin pekat. Di luar, angin malam dari arah gunung membawa desis aneh. Rina berbisik, "Aku merasa ada yang mengikuti kita sejak Salwa pergi." Jalal menutup matanya, mencium rambut istrinya yang basah oleh keringat dingin. Dekapan itu berubah jadi kehangatan singkat, tubuh mereka berguncang halus, bukan karena gairah semata, melainkan karena cemas yang mencari pelarian. Setelah itu, mereka terdiam, hanya detak jantung yang terdengar, berpacu kencang dalam gelap. Sementara itu, di klinik Rizal, antrean semakin panjang. Pasien datang bukan hanya dari kampung sekitar, tetapi dari kota lain. Beberapa bahkan dari luar daerah. Mereka mencari bukan sekadar obat, tetapi jalan pintas, dagangan laris, jabatan naik, usaha selamat. Gosip tentang promosi, sehari jadi, menyebar cepat, memancing iri sekaligus panik. Jalal mendengar kabar itu dari seorang tetangga. "Mas Jalal, mereka bilang ke klinik itu malam ini, besok sudah dapat pangkat." "Bagaimana mungkin?" Suaranya bercampur kagum dan takut. Jalal hanya menunduk, dadanya sesak. Ia tahu ada kebenaran di balik gosip itu, dan itu membuatnya makin terhimpit. Di rumah, Rina mencoba menenangkan, tapi tangannya sendiri gemetar. "Abang, jangan lawan Rizal sendirian. Aku takut kau hilang seperti anak-anak kita." Jalal meraih wajah istrinya, menatap dalam. "Kalau aku diam, semua akan habis," suaranya pelan, namun tegas. Rina menutup mata, air mata menetes, lalu memeluk leher Jalal erat. Tubuhnya hangat, dadanya menempel, nafasnya berat. Mereka berciuman, singkat tapi penuh getir. Setelahnya, Jalal hanya menatap lampu minyak yang bergoyang. Bayangan di dinding bergetar, seakan menari bersama ketakutan yang makin dekat. Ia menggenggam tangan Rina lebih erat, jantungnya berdegup, tidak tahu apakah ia sedang menyiapkan diri untuk melawan, atau justru semakin tenggelam dalam rasa takut. Malam itu, rumah kembali hening, tapi rasa dingin tidak pernah pergi. Pelukan Jalal dan Rina malam itu hanya meninggalkan keringat dingin, bukan lega. Nafas mereka masih bercampur, tubuh menempel erat, namun jiwa tetap terasa kosong. Hening yang menyiksa itu pecah saat Jalal berdiri, menatap gelap jendela. "Aku tidak bisa diam lagi," katanya lirih. Rina menunduk, menahan air mata, tahu suaminya akan menempuh jalan yang berbahaya. Malam itu, Jalal dan Arifin melangkah ke klinik Rizal. Suasana di dalam gang sempit terasa berat, seakan udara menolak mereka. Lampu minyak di klinik redup, bayangannya menari aneh di dinding. Rizal duduk di ruangan khusus, menunggu dengan wajah tenang. Saat Jalal dan Arifin masuk, senyum tipis muncul di bibirnya. "Kalian akhirnya datang juga," ucap Rizal datar. "Kami datang untuk meminta kau berhenti, Rizal," suara Jalal tegas tapi bergetar. Arifin menambahkan dengan nada getir, "Pikirkan anakmu. Pikirkan keluarga. Jalan ini hanya membawa celaka." Rizal tertawa pelan, bahunya bergetar. "Celaka? Kalau bukan karena bantuan ini, aku masih jadi penganggur. Sekarang lihatlah, aku punya segalanya. Mobil, rumah, uang, pasien dari luar kota. Kalian bicara soal doa, tapi hasil yang bicara. Dunia tidak butuh doa, dunia butuh bukti." Arifin mengepalkan tangan, nyaris memukul. "Jangan hina doa," teriaknya, wajahnya merah. Jalal menahan, meraih lengannya. "Fin, jangan. Kita bukan datang untuk berkelahi." Rizal menggeleng, tertawa lagi. "Kalian tidak akan pernah mengerti. Aku bukan lagi Rizal yang dulu. Aku sudah punya pendamping,
dan dia lebih kuat daripada doa kalian. Matanya menoleh ke sudut ruangan, seakan berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, pintu samping terbuka. Dua perempuan dewasa keluar, wajah mereka kusut, riasan luntur, tapi bibir mereka tersenyum puas. Rambut mereka berantakan, pakaian sedikit miring. Mereka melewati Jalal dan Arifin tanpa rasa malu, meninggalkan aroma tubuh bercampur keringat dan minyak gosok. Jalal memandang mereka, dadanya panas. Arifin menunduk, wajahnya pucat. "Ini yang kau sebut pengobatan?" Suara Jalal rendah, penuh amarah. Rizal tersenyum sinis. "Mereka datang sakit, pulang dengan puas. Bukankah itu juga penyembuhan?" Kata-kata itu menusuk harga diri Jalal. Wajahnya merah, nafasnya cepat. Arifin menatap lantai, berusaha menahan muntah. "Kau sudah gila, Rizal," bisiknya. Rizal bangkit dari kursinya, menatap mereka berdua dengan sorot mata dingin. "Aku tidak gila. Aku hanya jujur pada dunia. Kalian terlalu pengecut untuk mengakui bahwa cara ini lebih cepat." Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara lampu minyak berderak kecil. Rizal mendekat, wajahnya menyeringai. "Kalian sebaiknya pergi. Pendampingku tidak suka tamu yang terlalu lama." Tatapannya kembali melirik ke sudut ruangan, seakan ada bayangan yang berdiri di sana. Udara jadi lebih dingin, bulu kuduk Jalal berdiri. Dengan berat, Jalal menarik Arifin keluar. Mereka berjalan cepat meninggalkan klinik, dada mereka sesak. Di luar, angin malam berdesir, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Arifin menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Mas, aku hampir tidak bisa menahan diri. Kalau tadi aku memukulnya, mungkin kita tidak akan pulang hidup-hidup." Jalal tidak menjawab. Nafasnya berat, wajahnya tertutup keringat dingin. Saat sampai di rumah, Rina sudah menunggu. Wajahnya pucat, mata bengkak. Ia berlari memeluk Jalal erat, tubuhnya gemetar. "Abang, aku dengar kabar dari orang-orang, 2 perempuan keluar dari kliniknya malam ini dengan wajah kusut tapi tersenyum. Apa itu benar?" Suaranya pecah. Jalal memejamkan mata, memeluk istrinya lebih kuat. "Benar," jawabnya singkat. Rina terisak, tubuhnya lemas di pelukan suami. Jalal mengangkatnya, mendudukkannya di pangkuannya di kursi ruang tamu. Rina menempel erat, nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. "Abang, harga diri keluarga kita hancur," bisiknya. Jalal menunduk, mencium keningnya. "Aku tahu." Tubuh mereka saling mencari, bukan karena gairah, tapi karena ketakutan yang butuh sandaran. Rina mencengkeram leher suaminya, Jalal meremas pinggang istrinya erat. Keringat dingin bercampur, nafas mereka berpacu. Namun lagi-lagi, bukan lega yang datang. Hanya rasa kosong, hanya ketakutan yang lebih pekat. Lampu minyak berkelip, bayangan tubuh mereka di dinding bergerak samar. Jalal menatap ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana, sama seperti yang ia lihat di klinik Rizal. Dadanya sesak, jantungnya berdegup keras. Ia memeluk Rina lebih erat, tapi dingin tetap merayap, menelan hangat tubuh mereka. Malam itu, pelukan yang seharusnya menenangkan hanya menjadi pengikat rasa takut yang tidak kunjung pergi. Pelukan Jalal dan Rina malam itu tidak memberi lega. Keringat dingin yang menetes hanya menambah rasa takut. Mereka berdua terdiam lama di kursi ruang tamu, lampu minyak berkelip, bayangan bergerak di dinding. Jalal tahu, sesuatu sedang menunggu untuk ditagih. Malam-malam berikutnya, teror mulai mendatangi Rizal. Dari rumahnya terdengar teriakan panjang. "Nadia, jangan ambil anakku," suaranya parau, membuat tetangga gemetar. Rizal berlari di dalam rumah, melihat bayangan besar yang berkelebat di sudut-sudut. Matanya merah, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Setiap kali ia menutup mata, bayangan itu semakin dekat, menyebut-nyebut nama anaknya. Siang hari tubuhnya melemah. Di kamar mandi, ia terjatuh keras, mulutnya kaku, suara hilang. Stroke menyerang tanpa ampun. Rizal hanya bisa berbaring di ranjang, matanya terbuka, air liur mengalir di sudut bibir. Klinik yang biasanya ramai mendadak kacau. Pasien masih datang, antrean memanjang, tetapi tuan rumah tidak mampu bicara.
Pegawai panik, keluarga kalut, gosip beredar semakin liar. Malam itu, Uni Desi Marlina, istri Rizal, datang ke rumah Jalal. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Begitu melihat Jalal, ia langsung jatuh bersimpuh, menangis keras. "Abang Jalal, tolong, selamatkan Rizal, selamatkan anakku Nadia, aku tidak sanggup lagi." Rina yang duduk di samping Jalal menegam, wajahnya dingin. Arifin menunduk, tangan terkepal. Jalal meraih bahu Desi, membantu berdiri. "Tenanglah, Desi. Ceritakan apa yang terjadi." Desi terisak, suaranya pecah. "Setiap malam dia berteriak, menyebut nama anakku. Dia bilang ada yang menagih, ada yang mau mengambil Nadia. Aku takut, Bang. Aku takut kehilangan anakku." Rina mendengus lirih, menahan marah. "Setelah semua yang dia lakukan, sekarang kau datang meminta tolong?" Desi menoleh, air matanya mengalir deras. "Aku tahu Rizal salah, tapi tolong anakku jangan jadi korban." Jalal menghela napas panjang. Ia tahu rumah itu hampir pecah oleh dendam dan rasa kasihan yang bertabrakan. Akhirnya ia menghubungi Angku Syamsuar. Suara tua dari seberang terdengar berat. "Rizal terikat dengan batu hitam itu. Dia tidak bisa mati sebelum ikatan diputus. Kalau tidak, kejahatan akan terus menekan keluarganya, bahkan anaknya sendiri." Jalal menutup telepon, wajahnya pucat. Ia menyampaikan pada keluarga. Rina langsung menggeleng keras. "Aku tidak setuju, biarkan saja dia menanggung akibatnya. Anak-anak kita sudah mati karena ulahnya." Air matanya jatuh deras. Jalal memeluknya erat, mencoba menenangkan. Arifin berdiri, matanya berkaca. "Kalau kita diam, Nadia akan jadi korban. Aku tidak sanggup melihat anak kecil lagi mati, Mas." Pertengkaran memanas. Suara Rina pecah, tubuhnya gemetar di pelukan suami. "Kau mau menolong? Lalu siapa yang menolong Intan? Siapa yang menolong Salwa? Mereka semua mati sia-sia." Arifin mengangkat tangan, lalu menurunkannya lagi, wajahnya penuh duka. "Aku hanya tidak ingin darah terus tertumpah." Jalal duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tertutup kedua tangan. Nafasnya berat, dada sesak. Rina mendekat, duduk di pangkuannya, meraih lehernya erat. Tubuhnya hangat, napasnya cepat. "Abang, jangan biarkan keluarga ini hancur lebih dalam," bisiknya. Jalal menunduk, mencium keningnya, merasakan tubuh istrinya bergetar. Mereka berpelukan rapat, keringat dingin bercampur dengan hangat tubuh, namun tetap tidak ada rasa lega. Lampu minyak bergoyang, bayangan mereka memanjang di dinding, seakan ada yang ikut memeluk dari belakang. Jalal menoleh cepat, jantungnya berdegup. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap yang berdiam. Ia kembali menatap istrinya, menggenggam pinggangnya lebih erat, seakan takut jika Rina ikut direnggut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu, suara tangisan Desi masih terdengar di beranda. Arifin duduk termenung di lantai, wajahnya menunduk. Rumah Jalal sunyi, tapi hawa mencekam menggantung di udara. Tidak ada keputusan, hanya rasa takut yang makin pekat, mengikat setiap jiwa di dalam rumah itu. Tangisan Desi di beranda semalam masih menggema di kepala Jalal ketika tubuh Rizal akhirnya dibawa ke rumah papan itu. Tubuhnya lemah, matanya kosong, air liur menetes di sudut bibir. Tidak ada lagi sisa keangkuhan, hanya wajah kusut yang tampak menua dalam sekejap. Rina berdiri di sudut ruangan, dadanya naik turun, menahan diri agar tidak berteriak. Arifin menunduk, menggenggam tasbih, berusaha tegar. Nadia merapat ke ibunya, memeluk erat, sementara Desi tak henti berisak. Ruangan disiapkan sederhana. Tikar digelar, air dalam kendi diletakkan di tengah, bacaan pelan dilantunkan di dekatnya. Lampu minyak dinyalakan, cahayanya stabil tapi redup, menyingkap bayangan yang bergerak di dinding. Jalal duduk di samping Rina, menggenggam tangannya kuat. "Kita jalani ini, meski sakit," bisiknya. Rina hanya menunduk, air mata jatuh membasahi sarung. Angku Syamsuar masuk dengan langkah perlahan. Wajah tuanya tenang, meski sorot matanya tajam. Ia duduk bersila di samping Rizal, telapak tangan diletakkan di dada yang naik turun lemah. Bacaan lirih mengalir,
nyaring tapi menusuk telinga. Kalau ada yang tersisa, lepaskanlah, ucapnya pelan. Rizal mendadak kejang. Tubuhnya melonjak, rahang terkunci. Suara aneh keluar dari kerongkongan, seperti desis bercampur teriakan. Desi menjerit, Nadia memeluk ibunya makin erat. Rina menutup wajah dengan kedua telapak tangan, tidak sanggup melihat. Arifin bergetar, tapi tetap duduk, tasbih di tangannya berderak. Jalal menahan nafas, matanya terpaku pada wajah adiknya yang dipenuhi keringat. Angku menekan ringan di tenggorokan Rizal, bacaan makin cepat. Dari mulut Rizal, sesuatu berkilau keluar, batu kecil berwarna hitam, jatuh ke atas kain putih. Suara denting halus terdengar, dan seketika udara di ruangan menjadi longgar. Napas Rizal tersendat sekali, lalu terhenti. Matanya terpejam, wajahnya tenang untuk pertama kali, sebelum tubuhnya diam sepenuhnya. Angku terkulai, tangannya gemetar. "Sudah," katanya lirih. Ruangan hening. Desi meraung, Nadia menangis, memeluk tubuh ibunya. Arifin menunduk, air mata mengalir deras. Rina masih menutup wajah, bahunya terguncang. Jalal menghela napas panjang, lalu menunduk, meneteskan air mata yang ia tahan sejak lama. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Tanah basah menutup tubuh Rizal, doa panjang mengiringi. Tidak ada lagi pasien yang berbaris, tidak ada lagi senyum sinis. Harta yang ditinggalkan cepat habis, rumahnya kosong, gosip pelan-pelan berhenti. Nama Rizal hilang dari percakapan, tersapu waktu. Namun di rumah Jalal, ketenangan tidak datang begitu saja. Suatu malam, saat lampu minyak hampir padam, Jalal duduk di kursi ruang tamu. Bayangan berdiri di depannya. Wajah itu jelas, Rizal, berdiri tanpa suara, hanya memandang dengan mata kosong. Jalal tidak terkejut, hanya menunduk, dadanya bergetar. "Aku akan menjaga Desi dan Nadia," katanya pelan. "Itu janji." Bayangan itu diam sejenak, lalu perlahan pudar. Udara kembali biasa. Lampu minyak berhenti bergoyang. Jalal menutup wajah dengan kedua telapak tangan, air mata jatuh deras. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejutan. Klinik kecil Jalal tetap berdiri, pasien datang tidak banyak, antrean tidak panjang. Tidak ada lagi teriakan malam, tidak ada lagi kabar kematian yang tiba-tiba. Semua terasa dingin, menyayat, tapi jujur, keluarga itu tersisa, dengan luka yang tak bisa dihapus. Rina duduk di samping suaminya setiap malam, kepalanya bersandar di bahu Jalal. Arifin masih mengajar di surau, meski wajahnya menyimpan duka. Desi mulai bekerja sederhana, Nadia tumbuh dengan tatapan mata yang lebih tua dari usianya. Rumah papan itu tetap berdiri, lampu minyak menyala redup tiap malam, menyimpan semua kisah, kebakaran, perebutan, kematian, dan akhirnya pembersihan. Tidak ada yang benar-benar kembali utuh, tetapi tidak ada lagi yang ditagih. Malam itu, Jalal menutup pintu rumah lebih awal. Ia menatap ke ruang tamu kosong, kursi tua masih di tempatnya, kain putih masih tergulung di pojok. Hening begitu pekat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik lirih, semua sudah selesai. Namun hatinya tahu, tidak ada yang benar-benar selesai. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Setiap darah, setiap air mata, setiap teriakan dalam cerita hanyalah pengingat bahwa hidup tak pernah luput dari bayangan gelap yang menunggu di sudut. Semoga kita belajar menjaga diri, keluarga, dan hati dari godaan jalan yang salah. Jangan lupa doakan mereka yang sudah pergi, karena doa adalah cahaya terakhir yang bisa kita berikan. Salam hangat untuk Anda semua, tetap kuat, tetap waspada, dan terima kasih telah bersama hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.